Pernah kepikiran nggak apa yang terjadi sama botol plastik setelah kita buang? Atau bahan kimia di sabun yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah ide revolusioner yang mengubah semuanya di tingkat molekuler. Kimia hijau. Ini bukan sekadar soal daur ulang loh. Ini tentang mendesain ulang dunia kita dari akarnya. Oke, yuk kita mulai dari kekacauan kimia kita. Biar kita paham kenapa kita butuh pendekatan baru, kita harus hadapi dulu masalah yang nyata banget, yang ada di sekitar kita semua. 1,23 juta. Coba deh, biarin angka itu meresap sebentar. Angka buat apa sih ini? Nah, segitu tuh banyaknya sampah plastik dalam metrik ton yang dihasilkan Indonesia tiap tahunnya. Dan itu menjadikan kita penyumbang terbesar kedua di dunia. Coba bayangin, gunung sampah yang makin tinggi setiap hari. Ini warisan beracun yang kita tinggalin buat generasi selanjutnya. Disinilah muncul pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau daripada capek-capek beresin sampah yang udah numpuk, kita bisa cegah sampah itu muncul dari awal? Jawabannya ada di cara kita berpikir yang harus diubah secara radikal. Dan disinilah konsep kimia hijau masuk ke dalam cerita. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental tentang cara kita memandang ilmu kimia itu sendiri. Definisinya sebetulnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Anggap aja kayak seorang koki yang bikin resep masakan. Dia nggak cuma mikirin rasanya enak, tapi juga gimana caranya supaya nggak ada sisa makanan sama sekali. Jadi intinya adalah kecerdasan dalam mendesain, bukan cuma bersih-bersih setelahnya. Paul Anastas, yang sering disebut Bapak Kimia Hijau, bareng rekannya John Warner, adalah yang meletakkan dasar pemikiran ini. Filosofi mereka sederhana. Jauh lebih baik mencegah timbulnya limbah daripada harus repot-repot membersihkannya nanti. Masuk akal kan? Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat proses alam yang elegan dan efisien. Di sisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan proses industri kita yang boros dan seringkali merusak. Coba kita bandingin ya, fotosintesis, dia mengambil sumber daya yang melimpah, kayak karbon dioksida dan sinar matahari, dan mengubahnya jadi kehidupan. Sebaliknya, pembakaran sampah yang nggak sempurna, dia mengambil bahan, lalu mengubahnya jadi polusi beracun, contohnya karbon monoksida. Yang satu menciptakan nilai, yang satunya lagi, ya, cuma bikin masalah. Jadi, gimana caranya para ahli kimia ini menerapkan kimia hijau? Ternyata ada semacam aturan mainnya. Ada seperangkat aturan baru yang mereka ikuti. Ada 12 prinsip yang jadi panduan mereka. Kita nggak akan bahas satu persatu, tapi tujuan utamanya adalah untuk membuat proses kimia jadi lebih pintar, lebih aman, dan yang pasti nggak boros. Ini semacam resep untuk inovasi yang bertanggung jawab. Oke, kita udah punya 12 prinsip keren ini. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana teori ini bisa jadi solusi praktis untuk masalah plastik yang kita bahas di awal tadi. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana prinsip-prinsip tadi bisa mengubah sesuatu yang tadinya kita anggap sampah menjadi sesuatu yang, wow, luar biasa. Yuk, kita ambil prinsip nomor 1 yang paling fundamental, cegah timbulnya limbah dari awal. Ini adalah titik berangkat dari semua kimia hijau. Nah, ini dia solusi nyatanya. Ingatkan angka 1,23 juta ton sampah plastik tadi. Peneliti di Indonesia ternyata sudah menemukan cara untuk melawannya, yaitu dengan bioplastik dari pati singkong. Bayangin deh, plastik yang bisa terurai dan kembali ke alam bukan malah mencemarinya selama ratusan tahun. Jadi, intinya gini, hanya dengan menerapkan satu prinsip hijau saja, yaitu mencegah limbah, kita bisa merancang produk seperti bioplastik dari pati singkong ini. Ini menyelesaikan masalah plastik langsung di sumbernya, bukan setelah jadi sampah di lautan. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Apa sih arti pendekatan baru ini bagi kita semua, di luar urusan kantong plastik? Ini bukan cuma soal sains yang keren di laboratorium loh. Kimia hijau adalah kunci untuk membuka masa depan di mana kita bisa punya kemajuan teknologi dan ekonomi tanpa harus mengorbankan planet kita. Ini adalah jalan menuju inovasi yang sejalan dengan alam. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau kita bisa mendesain ulang plastik, apalagi yang bisa kita desain ulang? Coba bayangin energi yang benar-benar bersih, obat-obatan yang lebih aman, atau material yang bisa menyembuhkan planet bukan merusaknya. Dengan kimia hijau, masa depan ada di tangan kita untuk didesain ulang. Kira-kira apalagi yang bakal kita ciptakan selanjutnya?